Assalamualaikum sahabat. Video cerita dongeng kali ini menceritakan kisah mistis Watu Nganten. Simak terus ceritanya dengan menonton video ini sampai akhir. Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar sahabat tahu tentang video terbaru selanjutnya. Tentunya hanya di channel Cerita Dongeng. Kisah mistis Watu Nganten. Indonesia termasuk negara yang masih sangat kental akan budaya. Berbagai macam legenda menjadi ciri khas Indonesia, dan beberapa masyarakat Indonesia masih sangat mempercayai legenda dan kisah-kisah yang berbau mistis. Legenda tersebut masih menjadi misteri hingga saat ini. Salah satu kisah misteri yang menjadi legenda masyarakat Indonesia adalah Watu Nganten. Watu Nganten berlokasi di Dukuh Ngelobener, Japon, Blora, Jawa Tengah menyimpan kisah misteri. Seonggok batu di bawah pohon tua menjadi tempat keramat bagi warga sekitar. Sesepuh Dukuh Ngelobener bernama Pardi mengatakan, keberadaan batu yang berhimpitan dengan pohon tua di tengah desa itu bukan tanpa sebab. Konon legendanya, terdapat sepasang suami istri yang baru menikah, dan dikutuk menjadi batu lantaran buang hajat sembarangan. Sang suami merupakan pemuda Dukuh Ngelobener dan sang istri dari desa Brumbung. Mbah Pardi menuturkan, usai menikah pasangan pengantin baru itu mulanya hendak pergi ke rumah orang tuanya menggunakan kuda. Di tengah jalan, legendanya kondisi jalan masih hutan dan belum ramai seperti sekarang. Tiba-tiba sang pengantin pria tak tahan untuk buang air besar, dan sang pengantin pria tidak mengetahui telah membuang air besar di tempat yang angker. Mbah Pardi mengatakan, perbuatan sepasang pengantin itu telah membuat makhluk gaib murka lantaran telah mengotori tempatnya. Apalagi keduanya melakukan perbuatan tersebut tanpa permisi, sepasang pengantin itu pun terkutuk menjadi batu. Legenda mengatakan, kuda yang menjadi sang pengantin meneruskan perjalanannya sendiri. Sesampai di rumah, kedua orang tua sang pengantin heran dan bertanya kepada kuda, kemana anak dan menantunya. Kuda pun mengantarkan orang tua sang pengantin ke suatu tempat, namun yang didapati hanyalah seonggok batu yang berimpitan dengan pohon besar. Sejak saat itu konon legendanya, ada pantangan tidak boleh menikahkan orang Dukuh Ngelobener dengan orang desa Brumbung. Batu itu pun dianggap keramat oleh warga sekitar, dan batu tersebut dinamakan Watu Nganten. Batu tersebut dikeramatkan dan jadi lokasi orang-orang memberi sedekah bumi. Warga sekitar mengatakan, terjadi keanehan saat akan memindahkan batu tersebut. Mereka mengatakan ritual kejawen berupa perjamuan untuk prosesi pemindahan petilasan Watu Nganten telah selesai digelar. Bersamaan dengan itu pula dilakukan pemecahan batu secara simbolis. Warga menyebutkan yang cukup unik. Setelah sebelumnya tak ada yang berhasil memecahkan batu tersebut dan terjadi hal yang berbeda pasca ritual kejawen dilakukan. Warga mengatakan terlihat betapa mudahnya alat berat membelah beberapa sudut batu tanpa mengalami kendala. Tetapi sebelumnya setiap alat berat yang hendak memecah batu tersebut mendadak mogok. Hal ini menyebabkan sejak beberapa waktu terakhir proses pembangunan jalan di kawasan tersebut terhenti. Kisah lain yang dipercaya sebagai terbentuknya Watu Nganten merupakan salah satu tanda yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Dalam cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi mengungkapkan bahwa di bawah batu tersebut terdapat dua orang calon pengantin yang meninggal dunia akibat tertimpa longsoran batu saat berteduh.
Warga sekitar mengatakan, sebelum ada Watu Nganten kawasan tersebut sudah terkenal angker. Mereka mengatakan, pohon besar yang terdapat di kawasan Watu Nganten sudah menjadi rumah bagi makhluk tak kasat mata. Mereka menyebutkan, setiap malam sering ditampakkan sosok makhluk tak kasat mata. Warga sekitar mengatakan, mereka juga sering mendengar suara tangisan laki-laki dan wanita. Mereka meyakini, jika tangisan tersebut berasal dari batu, yang konon, legendanya merupakan sepasang pengantin. Tidak hanya suara tangisan dari sepasang suami istri, warga juga menyebutkan terdapat sosok makhluk tak kasat mata mempunyai tubuh yang besar hitam dan mata yang menyala merah. Menurut penuturan warga setempat, setiap malam Jumat, mereka selalu menggelar pengajian untuk mendoakan sepasang pengantin tersebut. Mereka juga memberikan bunga dan sesajen untuk sosok yang menghuni Watu Nganten. Warga sekitar menuturkan, jika tidak melakukan pengajian, suara tangisan tersebut akan terdengar cukup lama. Watu Nganten telah menjadi legenda bagi warga Blora. Kisahnya tersebut menjadi pelajaran bagi warga sekitar untuk tidak membuang apapun dengan sembarangan. Oke sahabat, itulah sebagian dari cerita legenda yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dari zaman dahulu hingga saat ini. Apakah itu benar-benar fakta atau fiksi? Semua kembali kepada kepercayaan masing-masing. Masih banyak lagi cerita mistis dan legenda misteri episode-episode selanjutnya, tentunya hanya di Cerita Dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.